Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi atqana al-masnu'at wa fatara al-mawjudat wa amata al-ahya wa ahya al-amwat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadli wal karamat, amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Hadirin dan hadirat sekalian, terutama segenap pengurus DKM Masjid Jami' Asy-Syuhada. Ketua DKM-nya kebetulan adik saya, Bapak Haji Andi. Sebelum beliau masuk sini, tahun 80 saya sudah masuk sini. Mungkin di antara bapak-bapak banyak yang belum kenal saya. 80 saya sudah khutbah di sini, sudah kasih tausiah di sini, dan alhamdulillah untuk tahun ini sudah yang kedua kali saya diminta oleh beliau untuk memberikan kajian. Meskipun sebenarnya di daerah sini ada masjid-masjid yang hampir 5 tahun kita sudah adakan kajian, seperti Unwanul Hidayah, Profesor Dr. Bahrum, beliau pembina Dewan Dakwah Islamiyah. Beliau minta saya sudah 5 tahun memberikan kajian di masjidnya, termasuk almarhum Dr. Taka juga menjadi anggota taklim kita. Dan malam Jumat, setiap malam Jumat ba'da salatil isya, ba'da salatil maghrib sampai isya, saya selalu memberikan juga pengajian di Masjid Al-Wastiyah. Karena masjid-masjid di sini Bapak Ibu banyak yang dulunya dipegang kajiannya oleh tokoh-tokoh dari Jakarta. Di antaranya adalah mantan anggota Dewan Muallim Mursyidi. Muallim Mursyidi ini tokoh di Jakarta yang punya pesantren Al-Falah. Termasuk di sini dulu awalnya beliau juga bikin kajian Al-Wastiyah, dan ada beberapa tempat tersebut yang sekarang saya melanjutkan kajian-kajian tersebut. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang saya sudah sampaikan, kajian kita tentang ciri-ciri penghuni surga. Sebenarnya ini kajian tafsir dari surah Az-Zariyat, surah 51 ayat 15 sampai dengan ayat 18. Surah Az-Zariyat ayat 15 sampai dengan ayat 18. Ciri-ciri penghuni surga. Iya, ciri-ciri penghuni surga. Saya lihat ada di antara kita yang masih muda, ada yang sudah tua. Betul Pak ya? Ya. Kalau sudah didiagnosa kemudian punya diabetes, maka makannya harus hati-hati. Tapi nanti kalau kita masuk surga Pak, pantangan itu sudah nggak ada lagi. Karena penghuni-penghuni surga itu mereka juga makan, mereka juga minum. Tapi hebatnya apa yang dimakan dan minum tidak keluar lagi. Inna ahlal jannati ya'kulun wa yashrabun wa la yadfulun wa la yataghawwatun. Penghuni-penghuni surga itu mereka makan, mereka minum, tapi di surga tidak ada yang buang ludah, karena ludah itu kotoran. Banyak anak-anak kecil sekarang ya yang kemudian setelah diperiksa oleh dokter itu plek, ada paru-paru, padahal bapaknya tidak merokok, keluarganya tidak perokok. Kenapa?
karena udaranya sudah mulai kotor. Banyak orang yang buang ludah sembarangan, kemudian tercemarlah lingkungan. Nah, penghuni-penghuni surga itu mereka makan, mereka minum, tidak ada yang meludah, bahkan tidak buang air. Kemudian ada dokter yang bertanya, mana bisa sesuatu yang dimakan dan minum tidak keluar lagi. Begitulah surga. Jangankan di surga, sekarang saja Pak Haji, apa yang kita makan, apa yang kita minum, tidak semuanya keluar. Karena ada yang kita makan dan kita minum menjadi nutrisi bagi tubuh kita. Iya, apa yang kita makan dan minum tidak semuanya keluar dari depan maupun belakang, tapi menjadi nutrisi. Itu yang buat Pak Haji jadi kuat. Berangkat dari rumah ke masjid dan sekarang berkumpul di tempat yang paling disukai Allah yang ada di atas muka bumi. Apalagi nanti di surga, apa yang kita minum, apa yang kita makan itu tidak keluar karena surga bukan tempat kotoran, tapi surga tempat yang penuh dengan kenikmatan. Mala ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khotoro ala qalbi bashar. Dan hebatnya lagi penghuni-penghuni surga, saudara-saudaraku, orangnya masih di dunia. Bisa jadi si penghuni surga itu adalah seorang pedagang, bisa jadi dia adalah seorang pegawai, bisa jadi dia adalah tukang ojek, bisa jadi dia adalah tukang sapu. Meskipun dia tukang sapu, dia tukang ojek, dia seorang pedagang, dia seorang pegawai, masih ada di dunia, tapi fasilitas serba mewahnya sudah disediakan Allah. Meskipun dia masih di dunia, tapi fasilitasnya sudah disediakan Allah untuknya. Dari mana kita bisa tahu bahwa penghuni-penghuni surga, dia masih berada di dunia seperti kita, Pak? Mungkin hidupnya biasa-biasa saja. Mohon maaf. Kalau kita mungkin pertanyaannya, besok kita makan apa? Tapi ada juga sang penghuni surga yang bertanya, besok apa kita makan? Tapi fasilitas serba mewahnya sudah disediakan. Sudah. Dari mana kita bisa tahu? Bisa dibuka surah ketiga, surah Ali Imran ayat 133. Ya. Surah Ali Imran ayat berapa? Biar komunikatif. Surah Ali Imran ayat berapa? Nah, nanti ditanya sama ustadznya. Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Wow, gak ngantep ya. Saya bersyukur lagi barusan saya ketemu saudara saya Pak Haji Sulaiman. Ini Masya Allah. Ini Pak Sulaiman, saya termasuk yang saya tanya. Nanti ada yang saya mau tanya, sekarang nazirnya siapa? Ini yang mau saya tanya, karena sekarang saya dapat dapat lumayan lah amanat dari pemerintah, Ketua Badan Wakaf Indonesia. Jadi isinya konflik, Pak. Konflik isinya, itu yang sekarang saya sedang tangani. Ada yang sudah ke pengadilan, ada yang baru masih tahap penyidikan, diundang saya ke polisi, dan saya kasih sebagai saksi ahli, saya kasih tahu, ada undang-undangnya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan PP 25 Tahun 2018. Ini kalau ada undang-undang berupa peraturan, peraturan itu harus diikuti dan harus dipatuhi. Jika tidak dipatuhi, maka ada konsekuensi hukumnya. Nah, ini yang pernah saya tanya nih, nanti tolong dirapikan nazirnya Adinda ya. Nazirnya itu harus karena nazir itu lebih tinggi dari DKM. Nazir itu produk hukum karena disahkan oleh badan ya yang menjalankan amanat undang-undang. Jadi perlu sekali itu nanti dibetulkan nanti ya. Penting ini. Baik. Ya, jadi penghuni surga itu bisa jadi orangnya masih di dunia, tampangnya biasa-biasa saja. Tapi fasilitasnya sudah disediakan. Saya kasih tanda sudah disediakan. Dari mana kita bisa tahu bahwa penghuni surga itu orangnya masih di dunia santai-santai seperti kita, tapi fasilitas serba mewahnya sudah disediakan. Dari ayat ini. Dari ayat ini. Ya, di dalam bahasa Arab itu ada tiga fiil. Al-af'alu thalathatun. Nah, beliau adik saya belajar juga nih. Nah, beliau biar gini-gini belajar juga karena kakek beliau itu ulama. Jadi kakek beliau sama kakek saya itu adik kakak. Bapak beliau adiknya bapak saya. Jadi al-af'alu salasatun. Fiil itu ada tiga. Madin wa mudari'un wa amrun. Ada fiil madi, ada fiil mudhari, ada fiil amar. Fiil madi itu artinya telah, sudah. Kalau kita tidak belajar ini, nggak mungkin bisa baca Quran. Karena Quran itu nggak boleh hanya baca terjemahan.
Karena banyak nanti ayat-ayat Al-Quran yang sebenarnya kita nggak boleh langsung baca terjemahannya. Kita harus didukung dengan ilmu-ilmu lain seperti surah Al-Baqarah 180. Nanti tidak dikaji sekarang. Ya. Kemudian kita bandingkan dengan surah An-Nisa ayat 13, ayat 11. Itu beda ternyata tuh. Ya. Kelihatannya bertentangan, ternyata tidak bertentangan. Baik. Dari mana kita bisa tahu penghuni surga itu orangnya masih di dunia, tapi fasilitasnya sudah Allah sediakan dari ayat ini. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض. Ini uiddat lil muttaqin. Uiddat itu fi'lu madin yang keempat. A'adda asalnya. A'adda, a'adda, a'addat, uiddat. Ini fi'il madi lil majhul. Fi'il madi lil majhul. Pak, kholako artinya menciptakan. Khuliko diciptakan. Dari sini kita bisa tahu bahwa surga yang luasnya lebih luas dari langit dan bumi, uiddat sudah disediakan. Kita belum masuk, tapi sudah disediakan. Belum masuk, Pak. Tapi uiddat sudah disediakan. Buat siapa? Lil muttaqin. Makanya kan ada ayat yang menceritakan tentang nanti Pak, orang-orang yang bertakwa ya, itu kemudian nanti dikumpulkan, kemudian jadi satu, kemudian semuanya berjalan menuju pintu surga, kemudian sampai pintu surga, berarti kan surganya sudah ada kan? Kemudian penjaga pintu surga membuka pintu surga, kemudian mengatakan kepada kita, Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ya, وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Az-Zumar. Nanti orang-orang yang bertakwa itu ya, semuanya dikumpulkan jadi satu. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Dikumpulkan jadi satu. Begitu sampai pintu surga itu dibuka. Artinya itu juga kan surga sudah ada sebelum kita tiba. Begitu kita melihat pintu surga dibuka, penjaga-penjaga pintu surga mengatakan, Salamun alaikum, Anda adalah orang-orang yang selamat, Anda adalah orang-orang yang beruntung, fadkhuluha khalidin, Pak, masuklah kamu khalidin, khalidin itu khulud, kekal. Ya. Artinya Pak, balasan Allah ini lebih besar dibandingkan amal kita. Ya. Balasan Allah ini kepada kita Pak, melebihi dari amal kita. Nanti ayatnya diganti sebelum ayatnya dibacakan. Kenapa saya katakan balasan Allah itu lebih besar dari amal kita? Berapa tahun Pak Haji hidup? Pak Haji berapa tahun sekarang? Ya, Allahu Akbar. Ini termasuk hadis yang Nabi sampaikan. Inna a'mara ummati baina sittin wa sab'in wa aksar minha aqal. Rata-rata usia umatku 60 sampai 70 tahun. Wa aksar minha aqal. Dan yang lebih dari 70 tahun ada, tapi aqallu. Ismu tafdil, hanya sedikit. Pak Haji, kalaupun nanti Allah panjangkan umur kita, ibadah kita 90 tahun di dunia, tapi masuk surganya 90 tahun, tidak selama-lamanya. Mudah-mudahan husnul khotimah, sehat walafiat. Ini satu di antara termasuk ini yang dari dulu sudah kenal saya ya. Dari sebelum saya menikah ya, sudah kenal ini. Termasuk teman kita Pak Azim Marzuki ya. Pak Haji Marzuki itu yang awal Pak Haji Hasan Basri. Nah, banyak sekali teman-teman. Berarti ya Pak Haji Dahlan, ya. Berarti saya udah tua juga kan Pak? Iya, saya tua juga. Kelihatannya aja masih muda. Sebab ada doa awet muda.
Ini beneran ada doa awet dari Rasulullah. Ini yang nggak pernah saya kasih sama jamaah. Saya kasih nanti belagu, kawin lagi. Udah gini aja. Sudah gini aja. Itu juga termasuk. Ya nanti ya kita teruskan lagi nih bagaimana Mas ya. Jadi mana buktinya Pak? Adi, mana buktinya bahwa balasan Allah itu lebih besar dibandingkan amal kita? Kita cuma begini-begini Pak. 80 tahun, 90 tahun. Tapi masuk surganya bukan 90 tahun kan? Selama-lamanya. Mana ayatnya? Boleh dibuka surah 16. Surah 16 ayat 97. Ya, silakan. Nah, sekarang gini nih. Nah, kepingin sehat nggak Pak semuanya Pak? Kepingin sehat nggak? Ada 4 sahabat yang mendapatkan sertifikat. Waduh. Jadi di zaman Nabi itu ternyata ada sertifikasi. Cuman bentuknya itu beda. Gini, di zaman sahabat itu, waktu sahabat itu jumlahnya sudah lebih dari 100.000, Nabi itu mengangkat 4 orang. Ini berarti kan hampir sama dengan sertifikat BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Iya, jangan sekarang orang semua bisa ngomong di YouTube, jadi ustadz semua. Gitu kan. Pokoknya khutbahnya nggak ada saringan, jadi khutbah semua. Nah, baik, ya di zaman Nabi itu, sebelum kita lanjutkan ayat tadi, yang An-Nahl ayat 97, ada 4 sahabat yang dilantik oleh Rasul menjadi guru Quran untuk kalangan sahabat. Nah, ayo. Jadi nggak sembarangan Rasul menunjuk sahabat jadi guru. Karena Rasul sendiri mengatakan, innama bu'istu, ada yang liutam mima makarimal akhlaq. Tapi ada lagi hadis lain yang jarang diangkat. Innama bu'istu mualliman. Saya diangkat menjadi seorang guru juga. Ya Rasul itu guru, Rasul itu leader, luar biasa. Nah, 4 sahabat yang dilantik oleh Rasul jadi guru Quran siapa? Yang pertama Abdullah ibnu Mas'ud. Khuzul Quran min arba'in. Ambil, pelajari Al-Quran dari 4 orang ini. Jadi Nabi itu mewanti-wanti sahabat. Kalau belajar Quran, 4 orang ini belajar. Siapa saja? Yang pertama, min Abdullah ibni Mas'ud. Yang kedua, Salim Maula Abi Huzaifah. Salim inilah yang menjadi imam pengganti Rasul. Ketika Rasulullah di Kuba, kemudian Rasulullah berangkat ke Masjid Madinah untuk membangun Madinah kan. Siapa yang menggantikan Rasul jadi imam? Bagaimana kita lihat Rasulullah itu benar-benar mengkader. Beberapa hari tinggal di Kuba, membangun masjid, menjadi imam. Setelah Rasul tinggalkan, Rasul mengangkat Salim Maula Abi Huzaifah. Yang ketiga, Mu'az bin Jabal. Yang keempat, Ubay bin Ka'ab. 4 orang inilah yang dilantik Rasul menjadi guru Quran untuk kalangan sahabat. Oleh sebab itu policy di zaman Umar bin Khattab, dia kan seorang khalifah. Dia keluarkan policy. Apa polisinya di antaranya? Sholat tarawih jangan sendiri-sendiri. Mulailah di zaman Umar, sholat tarawih itu berjamaah. Jadi sholat tarawih itu tidak dilakukan berjamaah di zaman Rasul. Baru di zaman Umar. Jadi kita juga nggak bisa mengatakan, mohon maaf, ini kajian saya, doktor saya itu ini. Jadi kita juga nggak boleh mengatakan apa yang tidak dikerjakan Rasul kemudian haram dan tidak boleh. Misalnya haji, Rasulullah wukuf di Padang Arafah, sahabat ikut. Setelah wukuf Rasulullah berangkat ke Musdalifah, sahabat ikut. Padahal sebelum haji Nabi sudah keluarkan SOP, cua SOP. Apa itu SOP-nya? Khuzu anni manasikakum. Apa artinya? Khuzu anni manasikakum, pegang, ikuti manasik seperti manasik aku. Sahabat ukub, Rasulullah ukub, sahabat ukub. Rasulullah ke Musdalifah, sahabat ke Musdalifah. Tapi apa yang terjadi di zaman Rasul? Rasul berangkat ke Mina untuk melontar jumroh Aqobah. Sementara sahabat dengan jumlah yang lebih besar juga tidak mengikuti Rasulullah ke Mina, tapi bergerak ke Mekah. Padahal saat itu Rasul tidak perintahkan ke Mekah. Rasul hanya contohkan berangkat ke Mina, melontar jumroh Aqobah,
kemudian tahallus sugro di situ. Tapi sahabat karena jumlahnya banyak tidak ikut Rasulullah ke Mina, tapi berangkat ke Mekah. Di bawah ini jumlah yang banyak, akhirnya ribut. Yang satu bilang, saya yang paling benar karena saya ikutin Nabi ke Mina. Sementara Anda masih ada Rasulullah ke Mina, Anda ke Mekah untuk ifadah. Apa kata Rasulullah? Yang ikut saya la haroja. Yang ke Mekah la haroja. Dua-duanya boleh. Kalau saat itu Rasul misalnya sumbu pendek, ya langsung bilang kamu saya masih hidup, Arafah ikut, Musdalifah ikut, saya ke Mina, saya masih hidup, kamu nggak ikutin saya ke Mina. Kenapa jadi bengong begini kita ya? Makanya sekarang saya alhamdulillah di kalangan Nahdlatul Ulama saya dipakai, di kalangan Muhammadiyah saya dipakai. Ya, ini kan buat persatuan Pak, nggak usah didebatkan. Saya empat tahun itu di Unwanul Huda kalau jadi imam. Allahu Akbar, ada Profesor Bahrum, beliau pembina DDI Muhammadiyah. Jadi kalau saya jadi imam, Allahu Akbar di masjid beliau. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian santri saya pada tanya misalnya, kenapa nggak baca Bismillah? Ittafaqal ulama annal fatihata sab'u ayat. Ulama sudah sepakat Fatihah 7 ayat. Itu referensinya. In kanatil basmalatu minha. Jika bismillah itu dianggap ayat yang pertama. Sudah dari dulu ada perbedaan. Fassabi'atu. Jika bismillah ayat yang pertama. Caranya bagaimana? Fassabi'atu. Maka ayat yang ketujuhnya jangan dipotong. Siratal lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Fa illam takun minha, fa illam takun minha. Jika bismillahirrahmanirrahim tidak dianggap bagian dari Al-Fatihah. Dan ada yang mengatakan bukan bagian Fatihah bismillah. Fassabi'atu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makanya Syekh Abdurrahman Sudais pernah, saya kebetulan ketua Ikatan Khotib Dewan Masjid seluruh Indonesia. Saya ketuanya, ketua Ikatan Khotib seluruh Indonesia. Di Mekah itu Syekh Abdurrahman Sudais kalau jadi imam, Anda tahu kan? Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita undang Dewan Masjid ke Istiqlal. Silahkan masih ada buktinya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Orang sekelas Abdurrahman Sudais, Syekh Abdurrahman Sudais kok mau begitu? Ya, kenapa jadi bengong lagi kita nih? Ini ya. Baik, jadi Quran saja ngajarnya itu ngajinya harus bersanad, Pak. Nah, kira-kira guru Quran kita itu nanti bermuaranya ke sana nggak? Keempat orang itu. Tuh. Kan ada empat tuh. Kalau kita punya guru Quran, tanya, sanad ilmu antum nyambung nggak sampai ke sana? Karena dikatakan, wasanadu min khususiyah hazhil ummah. Sanad ilmu bagian terpenting dari agama. Jadi nanti kelihatan betul kalau orang tuh punya gurunya nyambung, 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 nyambung gitu. Nah, baik supaya sehat, tadi surah An-Nahl ayat berapa? 97. Ini tentang balasan Allah lebih besar dari amal kita, Pak. Yuk kita baca supaya kita sehat dengan cara sama-sama. Yuk. Ayo semuanya ikuti saya. Ini senam subuh nih. Mari sama-sama. Siap? Ya. Yang duduk di tengah dan senderan siap-siap juga. Ya. Ini gini, diangkat sini dadanya karena disudur. Ya. Qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifa. Ini syifa itu obat, Pak. Enggak, kita nggak pernah dapat karena caranya. Ayo kita sama-sama. Sama-sama dulu, nanti baru ayatnya kita baca. Sudah, oh ini. Kita baca dulu nadanya. Allahu Allahu Allah. Coba. Nah, itu Allah itu huruf terakhirnya hak, Pak. Hak besar. Hak besar. Jadi dadanya itu harus bergerak. Dadanya. Itu nanti ada kaitannya. Wajilat qulubuhum. Innamal mu'minuna alladzina iza zukirallah wajilat
qulubuhum. Itu kan Allah itu akhirnya hurufnya adalah ha. Jadi Bapak tuh terasa nggak kira-kira di sini kayak begini, kak dadanya tuh. Nanti baru kita baca ayatnya. Allahu Allahu Allah. Ya, yang pertama Allah. Ayo, yang kedua Allahu Allahu Allah. Allahu Allah. Yang ketiga, turun. Jadi bikin tenang. Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allah. Ya, tiga kali Pak. Duduknya gini, ya, seperti gini. Karena memang posisi yang paling baik dalam membaca Quran itu posisi yang betul-betul takzim. Karena kita sedang baca kalamullah, seakan-akan Allah sedang perintahkan perintah-perintahnya dan sedang melarang segala larangan-larangannya. Nah, gitu kan ya. Allahu Allahu Allah. Mari. Allahu Allahu Allah. Yang kedua, Allahu Allahu Allah. Yang ketiga, Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allah. Ya, saya tiga kali tidak putus, baru kemudian hadirin. Saya dulu ya, nanti baru ke ayatnya. Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allah. Allah Allahu Allah. Sama-sama. Allahu Allah. Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allah. Baik ayatnya. Balasan Allah, Pak, terhadap apa yang kita lakukan itu lebih besar. Tadi yang saya katakan, hidupnya 90 tahun ibadah, tapi nanti masuk surganya bukan 90 tahun. Ini ayatnya. Man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min. Lagu pertama, sebentar, lagu pertama gitu ya. Man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min. Itu. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Itu yang kayak tadi, Pak. Itulah seperti itu. Itulah kiroat yang sanatnya nyambung, 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 nyambung. Ya.
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Pak, coba deh alam taro deh. Sama tuh. Coba. Alam taro. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Coba al-maun, al-maun, coba ara'aital. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Ya, silakan coba diartikan. Ya. أو أنثى وهو فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما. Ya, tolong diartikan ayatnya, Aji, Andi. Ya. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Iya, jadi di ayat ini yang penting sekecil apapun amal yang kita kerjakan, yang mengerjakan itu beriman. Meskipun kebaikannya banyak, tapi yang mengerjakan tidak beriman, ya tidak disebut amal soleh. Saya ulangi lagi, ini untungnya kita nih Pak. Meskipun banyak kebaikannya kan gitu, tapi yang mengerjakan bukan orang beriman, ya tidak disebut amal soleh. Meskipun sedikit, tapi yang mengerjakan orang beriman, maka bisa disebut amal soleh. Dan bisa jadi itu menjadi penyebab dia masuk surga. Makanya kan ada hadis yang terkenal betul tentang seorang wanita yang tidak baik. Tapi kata Nabi, syurbatu ma'in min baghin likalbin akur asmarat dukhul al jannah. Ini kan sahih. Seteguk air yang diberikan oleh wanita yang tidak baik, wanita bagin, asmarat. Hasilnya apa? Dakhul al jannah. Kenapa? Karena yang mengerjakan itu beriman. Dan ketika orang beriman itu melakukan kebaikan jadi amal soleh, balasannya dua. Yang pertama di dunia Pak. Falanuhyannahu hayatan thayyibah. Falanuhyannahu. Ini kalau orang-orang yang belajar ilmu nahu tahu benar. Ayat ini diawali balasan Allah itu dengan lamut taukid. Lamut taukid. Haji Andi ya, Adinda ya. Lamut taukid. Falanuhyannahu. Apa artinya? Allah nggak main-main. Pasti. Tuh, lamut taukid tuh gitu. Pasti kami akan jadikan orang yang mengerjakan amal soleh di dunia, hidupnya baik. Rumah tangganya kelihatan, Pak. Bagaimana suami jadi imam, istri pendamping yang soliha, anak-anak qurrata ayun, hidupnya barokah. Pak, barokah itu penting, Pak. Buat apa gaji 5 juta nggak berkah? Lebih baik 50 juta berkah. Betul nggak kira-kira?
Kan gitu ya Pak ya. Itu baru di dunia. Terus di akhirat. Nanti supaya dapat ini gimana caranya? Ada caranya Allah kasih. Itu di akhirat hidupnya pasti bahagia. Bapak akan lihat tuh rumah tangganya asyik betul. Masya Allah. Di akhirat ini wala najziyannahum. Diulangi lagi Pak. Jarang-jarang ayat itu menggunakan lamu taukid yang diulang. Ini lihat nih. Diulang lagi. Tadi falanuhyiyannahu. Diulang lagi. Wala najziyannahum. Diulang lagi menggunakan la. La-nya itu lamu taukid. Artinya di sini Allah ini nggak macam-macam. Allah tegaskan pasti kami akan balas amal mereka di dunia dengan balasan yang lebih baik, yang lebih banyak, yang lebih besar. Itu yang saya katakan tadi. Amalnya di dunia 80 tahun, tapi masuk surganya khalidina fiha abada. Kalau di sini kan Pak, pasti balasannya cuma ya satu dibalas. Apa yang sekarang belanja tuh Pak? Buy one get one gitu ya. Kan ada kayak gitu ya. Apa istilah gitu ya? Buy one get one. Satu dapat satu. Tapi Pak nanti di sana hidupnya 90 tahun Pak Haji, tapi masuk surganya selama-lamanya. Allahu Akbar. Baik, sekarang bagaimana supaya kita sampai di tempat itu? Allah ternyata sudah menggaiden kita. Allah itu sudah memberikan kita bimbingan. Bagaimana caranya untuk mendapatkan tempat ini, Pak? Balasan ini, maka dibuka surah Az-Zariyat, surah 51 ayat 15 sampai ayat 18. Nah, silakan nih. Sekarang sudah ada HP yang aplikasi Qur'annya gampang kita bikin ya. Semua punya punya HP ya? Ya, kita bikin aplikasi Quran. Saya doakan yang punya HP berikut dengan aplikasi Quran masuk surga sama HP-HP-nya. Ustadz bercanda. Anda cerita cerita Bilal, dengar Bilal. Bilal itu selepas subuh apa kata Rasul? Da'fana laika fil jannah. Bilal, aku dengar langkah sandalmu di surga. Karena sandalnya itu digunakan untuk ibadah bolak-balik ke masjid, sandalnya. Jadi langkahnya kedengeran. Ini juga sama, HP kita dipakai untuk iya. Sama ya. Allahu Akbar. Saya punya teman Pak, Kadif IT Mabes Polri. Kadif IT Mabes Polri. Kadif IT Mabes Polri. Kadif IT Mabes Polri. Pergi haji sama saya, ngaji sama saya. Saya bawa HP, dia bilang, ini HP kamu Ustaz, bisa saya lihat dalamnya isinya apa katanya. Iya, sebab apa yang kita sudah WA, apa yang sudah kita ketik, meskipun kita kita hapus, kita delete, itu nggak hilang, tetap ada kalau dibuka. Dari situ saya dapat ilmu Pak. Saya bilang komandan, ini bintang 2. Jadi kemarin yang ambil Sambo tuh nggak ada yang berani, dia yang akhirnya datang ke rumah Sambo. Untung masih ada polisi-polisi yang Muslim, badannya tinggi besar, ya, Kadif IT. Dari situ Pak saya dapat ilmu. Kata dia, Ustadz, ini HP Ustadz, HP Kiai, WA yang sudah dihapus, ya, YouTube yang sudah dibuka walaupun dihapus, itu tetap masih ada Ustadz. Nanti saya kasih tahu caranya. Itu dunia Pak. Bagaimana nanti dengan catatan amal kita di akhirat? Makanya nanti catatan duduk kita Pak, angguk-angguk kita Pak, hati kita semuanya, termasuk hati kita. Wa in tubdu ma fi anfusikum au tuhfuhu yuhasibkum bihillah. Nanti Pak dikasih Pak catatan kita nih, 90 tahun Pak Haji dikasih. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ada orang yang nanti sama Allah dipanggil, sini kamu, masuk maju dia. Selama hidup dicatat itu, Raqib Atid, dikasihlah buku catatan amal kita. فَأَمَّا مَنْ
utiya kitabahu biyaminih. Kemudian dia ambil dengan tangan kanannya. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Hisab kita dimudahkan. Ada orang-orang yang hisabnya singkat. Oh, ini bagus semuanya. Ini bagus semuanya. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Kembali dia berkumpul dengan orang-orang yang bertakwa dalam keadaan bahagia. Itu nanti, Pak. Tidak bisa dibuat-buat catatan itu. Nah, supaya kita ini menjadi orang-orang yang bagian yang mendapatkan balasan di surga, maka kita buka surah Az-Zariyat ayat berapa? Ayo diingat nih ayat berapa? Ini ciri penghuni surga. Tidak banyak. Ciri penghuni surga itu nggak banyak, Pak. Allah nggak bikin kita bingung. Kajiannya nggak bikin bingung. Ciri penghuni surga itu nggak banyak. Tiga. Sekarang ayat ini kita jadikan sebagai tolak ukur kita dan introspeksi diri kita. Apakah kita sudah memiliki ciri-ciri sang penghuni surga? Mau nggak saya kasih tahu, Pak? Mau nggak? Ini mumpung saya lagi diundang, saya kasih tahu nih. Kalau nggak sama jamaah sini, nggak saya kasih tahu nih. Ini benar saya nggak ngambil untung nih. Baik, baik. Saya bacakan lagi, Pak. Dengan nada tadi ya. Saya bacakan lagi. Supaya nanti tafsirnya tahu, cara bacanya juga tahu. Ini namanya belajar kiroat juga, belajar tafsir juga. Jadi jangan ayat sekian diterjemahkan, ayatnya nggak dibaca. Sayang, Pak. Quran ayat sekian, Quran ayat sekian. Udah Qurannya nggak dibaca. Nabi itu ngajarkan bacanya. Baik. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sama kan? Akhizina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla zalika muhsinin. Kan habis tuh. Balik lagi lagu pertama. Kanu qalilam minal laili ma yahja'un. Lagu kedua. Wabil ashari hum yastaghfirun. Kan sudah habis. Lagu ketiganya ulang aja boleh. Wabil ashari hum yastaghfirun. Masih lama nggak? Eh? Masih lama ya. Baik, Pak, Ibu. Ciri penghuni surga itu ada tiga. Yang pertama disebutkan di sini, innahum kanu qabla zalika muhsinin. Iya. Jadi penghuni surga itu, Pak, dia bukan cuma mengerjakan kebaikan, tapi dia orang-orang yang muhsin. Muhsin itu kan harus dibedakan asalnya saja ahsana yuhsinu ihsanan. Bahkan orang yang muhsin itu disebut puncaknya dari iman, Islam dan ihsan. Makanya kan ada hadis yang sangat panjang disebut oleh ulama, nama hadis ini hadis Umar. Kenapa hadis ini disebut hadis Umar, riwayat Bukhari? Karena satu di antara sahabat yang menyaksikan dan mendengar kejadian itu, satu di antaranya adalah Umar. Dan kemudian setelah tamu asing tersebut meninggalkan tempat, Umar yang ditanya, Umar, apakah kamu tahu siapa tamuku yang datang bertanya kepadaku dan membenarkan jawaban aku? Maka Umar mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah saja dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Nabi mengatakan, Huwa Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang tadi bertanya dan membenarkan jawaban aku, dia adalah Jibril. Atakum datang kepada kalian yu'allimakum dinakum untuk bertanya dan mengajarkan ilmu kepada kalian. Apa yang ditanya? Kan berproses. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Al-Islam antashhada alla ilaha illallah. Selesai, sodakta, benar. Itu baru Islam. Terus akhbirni anil iman. Al-iman antu'mina billah. Kata Jibril, kamu benar. Apa yang ketiga? Akhbirni anil Islam.
anil ihsan. Akhbirni anil ihsan. Apa itu ihsan? Barulah dijawab, al-ihsan anta budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yaraka. Artinya penghuni surga itu dia ihsan, orangnya muhsin. Apa itu? Beribadah, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan sanjungan. Kalau dia beribadah, wajah tu wajahiyah lilladzi fataras samawati wal ar hanifam muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Jadi penghuni surga itu Pak bukan beramal saja tapi dia muhsin yang amalnya karena Allah. Coba kira-kira bagaimana kita itu? Itu saja itu. Kenapa? Karena sebesar apapun amalnya jika tidak ikhlas maka habis. Yang kedua, itu yang pertama ya Pak. Jadi kalau sedekah itu udah pokoknya karena Allah. Yang kedua, apa ciri penghuni surga yang kedua? Lanjutan ayatnya Pak. Kanu minal laili ma kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Bapak, lihat nih teman-teman kita nih, kelihatan. Ciri penghuni surga itu, mohon maaf, di waktu malam tidurnya sedikit. Di waktu malam tidurnya sedikit. Jika ada orang, Pak, yang di waktu malam semua malamnya tidak digunakan untuk tidur, tapi dia bangun, kemudian dia melaksanakan ibadah. Itu ciri penghuni surga. Ciri penghuni surga gitu. Gampang sekali, lihatlah. Apabila ada orang di waktu malamnya, tidak semua malamnya digunakan untuk tidur, tapi sebagian malamnya digunakan untuk ibadah. Itu ciri penghuni surga. Ibadah, Pak. Tapi ada lagi. Ternyata ciri penghuni surga itu Pak, demen zikir. Jadi jangan disalahkan orang zikir. Nanti silahkan zikirnya. Mau pakai yang gini, apa tuh? Oh, tanah gitu ya. Mau pakai yang gini, mau ini. Tapi jangan hanya ditekan, jangan hanya ditempel, tapi ditekan. Ditekan Pak, ditekan. Ditekan, ditekan. Ditekan tangannya. Ya, silahkan. Yang penting, atau saya tidak mau dengan jumlah dan hitungan. Saya mau kalau hati saya sudah connect, saya berhenti. Boleh juga. Jangan dianggap bahwa zikir itu satu-satunya dengan itu. Enggak. Sebab ada seorang guru yang dianggap sudah mulai stres sama muridnya. Seorang guru, ulama besar dianggap stres sama muridnya. Karena muridnya hanya mendengar zikirnya bukan subhanallah, tapi zikirnya ana, ana, ana. Apa arti ana? Apa arti ana? Saya. Ini muridnya udah mulai bingung nih. Ini guru saya dari mana zikir ana? Nih aliran sesat nih. Ana, ana ya Rob, ana, ana. Cuma gitu, ana, ana. Ini muridnya padahal ngajarkan zikir, istighfar kok gini. Tapi untungnya sang murid bertanya setelah waktu senggang, kenapa kok guru hanya baca zikir di malam hari saya dengar ana-ana? Terus dia bilang sama gurunya, apa kamu tidak pernah mendengar hadits qudsi? Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Apakah ada di malam ini yang mohon ampun kepadaku? Aku pasti ampuni. Apakah ada hambaku di malam ini, ya, yang minta doanya dikabulkan? Aku kabulkan doanya. Maka gurunya bilang, saya ya Allah, saya ya Allah. Jadi yang penting itu di sini. Selama di sininya tidak musyrik, tidak. Sama juga seseorang, mohon maaf, memegang Ka'bah. Mohon maaf, dia pegang Ka'bah. Terus ada yang katakan, musyrik. Musyrik. Kenapa megang Ka'bah jadi musyrik? Diproteslah oleh ulama-ulama yang lain. Saya megang Ka'bah tapi saya tetap menyembah Allah. Ini sama dengan saya pegang foto bapak saya. Rumah saya mau dipecah. Kemudian saya cari-cari harta peninggalan bapak saya. Saya ketemu foto-foto bapak saya. Saya lihat, tiba-tiba saya sedih. Ngelihat kebaikan yang belum bisa saya tebus. Saya ingat kebaikan yang belum bisa saya balas. Kemudian foto tersebut saya cium. Apa gara-gara mencium foto saya jadi musyrik? Sini Pak. Jadi tidak boleh sembarangan kita ini istimbat satu hukum. Tidak boleh. Istimbat satu hukum itu tidak boleh sembarangan. Makanya sekarang kan Alhamdulillah Saudi Arabia sekarang begitu longgar ulama-ulamanya. Tidak gitu. Karena kemusyrikan itu adanya di sini. Ya, seperti itu. Baik. Jadi ciri penghuni surga yang kedua, di waktu malam tidurnya sedikit, Pak.
Nah, yang ketiga nih, yang ketiga nih, ternyata zikir, Pak. Apa tuh? Wabil ashari. Ternyata penghuni surga itu, Pak, dia bangunnya sebelum subuh. Makanya disebut ashar, waktu sahur. Dan waktu sahur ada di bulan Ramadan, ada di waktu sekarang kan. Kalau orang yang puasa Daud, kan dia puasa terus. Berarti ada sahurnya. Nah, di waktu sahur dia bukan hanya makan dan minum, tapi hum yastaghfirun. Mereka istighfar. Jadi sebelum sahur. Kalau di Jakarta, Pak, mohon maaf nih, ini cuma tradisi. Di Jakarta ini kalau sebelum sahur ada tandanya kan, terutama di Jakarta Selatan. Ya Arhamar Rahimin. Irhamna. Kan belum azan tuh. Di sana gitu Pak ya. Seragam tuh. Ngikuti Asyafi'iyah. Berarti di waktu sahurnya dia istighfar. Nanti istighfarnya bagaimana? Kalau di Sulawesi, Haji Andi beda lagi. Di Sulawesi, waktu sahur sebelum azan, dia tidak baca itu, tapi baca yang lain. Sebelum azan. Assalatu wassalamu alaihi. Beda-beda. Ya Rasulullah. Masya Allah. Yang satu lagi Pak, kaset. Yang satu lagi kaset. Karena nggak ada anak muda yang hafal. Assalatu wassalam. Kasetnya kusut Pak. Ini gimana? Kalau yang baca bagus Pak, tetangga tuh nggak keganggu. Ini makanya Pak Yusuf Kala bukan mau membatasi mic, bukan. Maghrib jam 6. Anak-anak sudah sholawatan jam 5. Kalau enak, kita mau baca Quran jadi keganggu. Kan gitu. Bukan nggak boleh mic-nya Pak, betul nggak? Bukan yang bagus, dijaga, diatur. Jadi masyarakat juga yang mau dengar kajian di TV kan, suaranya nggak masuk gitu. Nah, ciri penghuni surga, di waktu sahurnya istighfar. Istighfarnya yang mana? Banyak sekali kajiannya karena sudah masuk syuruk ya, sudah masuk ya. Nanti kita lanjutkan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran kepada kita, Yai Haji Dr. Alisi Bro Malisi. Kita berikan kesempatan pertanyaan ya, beberapa ya. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Sudah langsung lirik Pak Dodi, alhamdulillah. Salah satu direktur BUMN yang punya catatan banyak. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, tadi Ustadz sampaikan bahwa kalau di surga itu semua, mohon maaf, kotoran dari manusia yang masuk surga tidak ada, mungkin tidak ada di sana. Saya pernah mendengar atau bahwa Rasulullah itu pada saat di dunia ini, kotoran Rasulullah baik itu air kecil maupun besar uh, musnah gitu, nggak ada, nggak tahu alasannya aku barangkali itu klarifikasi yang pertama. Yang kedua tadi Ustaz janji juga kepada kami semua bahwa ada doa awet muda barangkali itu perlu juga. Kira-kira kapan membacakannya? Barangkali itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya yang pertama dulu tentang Allah. Jadi ada satu kitab namanya Muratil Mahmudiyah. Saya baca kitab Muratil Mahmudiyah dan saya baca kitab ini dikarangan oleh yang dia banyak orang tahu dia itu sekali ayat itu pada dia. Kemudian dia terkenal lebih dari 100 kitab dan satu kitabnya sangat populer di kalangan mahasiswa Mesir karena kitab ini dianggap memiliki kelebihan dibandingkan kitab-kitab yang dibuat oleh ulama-ulama dan saya dia Syekh Nawawi Al-Albani. Syekh Nawawi Al-Albani. Kitab yang sangat terkenal yang kemudian menjadi rujukan dan versi bagi orang-orang yang belajar tafsir nama Marok.
yang kemudian dibidik dengan tafsir modern. Nah, sebagian kajian-kajian saya ambil dari situ. Nah, satu di antara kitab tentang tafsir modern ada kitab lain lagi namanya Qawaidul Kulliyah. Berdasarkan kajian-kajian hadis, meskipun ini masih bisa diperdebatkan dan dibuka, saya berhusnuzon, begitulah Rasulullah. Jika Ummu Salamah itu kemudian memasukkan keringat Rasulullah ke dalam Rasulullah, dalam botol. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah, satu di antara 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi ada 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, satu di antaranya Abu Hurairah. Abu Hurairah juga menceritakan tentang keringatnya Rasulullah yang kemudian dimasukkan ke dalam botol oleh Ummu Salamah, yang kemudian kata Ummu Salamah, saya tidak mencium wangi sewangi keringat Rasulullah. Kalau kita makan pokok, itu nanti pengaruh keringat. Apalagi harus bilang, Rasulullah itu hafizul ilahu karamatan li Muhammad. Abadul bilada saudan lisna. Talaqus sifat. Jangankan makanan yang haram. Talaqus sifat. Sifat itu perbuatan-perbuatan yang kecil yang tidak benar di tengah masyarakat. Itu Rasul dijauh. Jadi kaitannya memang jadi bersih. Ya. Jadi riwayat yang mengatakan memang tidak pernah terlihat orang Rasulullah. Iya. Ada sebagian riwayat. Sekali lagi masih bisa diperdebatkan. Tapi saya tidak mau memperdebatkan. Saya takut nanti saya kurang ajar sama Rasul. Kalau ada sesuatu, izah ma'awar al-musbit wal nafyu, ini konsep saya. Jika ada pertentangan, ya, jika ada pertentangan dua, yang satu mengatakan tidak, yang satu mengatakan iya tentang Rasul, saya lebih memilih iya, begitu Rasulullah. Anda silahkan korek-korek, tapi saya lebih memilih tidak mengorek-korek Rasulullah. Saya lebih memilih yang itu. Anda mau korek, silahkan. Nanti Anda jatuhnya akan kurang ajar dengan Rasul. Dan kalau ada kesalahan gitu. Nah, yang itu tentang kotoran Rasulullah. Tadi keringatnya Rasulullah. Begitulah Rasulullah. Lam yahtani kuntu taha mutlaqan abadan wa mata sa'a aslan fi madha zamani min muttawa tufan tahwa waqa'at zubabatun abadan fi jismil asad. Dulu juga ada di zaman Nabi itu bukan sekian. Maaf, saya juga ada di zaman Nabi orang-orang yang untuk menandingi orang kafir yang mencaci maki Nabi. Ada sahabat-sahabat Nabi yang sebaliknya menguasai dan mengagung-agungkan Nabi karena dia melihat langsung. Dan kalau itu saat itu baru sekarang orang itu saja selesai. Oke? Maksud saya gini, misalnya gini. Lihat kalau yang waktu kau harus melakukan abadan. Rasul dalam hidup yang tidak pernah mimpi basah. Mohon maaf Pak Haji, saya waktu masih kecil terus balik mimpi kan? Mimpi apa? Masih enak kan? Ya gitu ya. Oke, sekarang Rasul pernah mimpi itu. Kalau kita bilang Rasul pernah itu, bagaimana Rasul dengan itu? Tidak. Oh, sebagian ayat melalui jalur mimpi. Orang yang coba-coba mengmimpi ini maksud itu ingin menontonkan sebagian ayat-ayat itu. Tujuannya sama sebenarnya. Nah, beda lah Rasul sama kita. Beda aja. Cuma dia Rasul saja. Terus apa lagi yang beda? Itu yang pertama dalam mimpi. Jadi kalau kita pernah bilang Rasul pernah mimpi basah, jadi jelek Pak. Rasul berarti malamnya pernah mimpi ketemu perempuan kemudian gitu. Ini menurut kenapa Anda tentang yang lainnya Anda ulit-ulit? Yang ini kemudian yang benar, yang sebenarnya tapi kita harus percaya. Terus minum dawat falam tahun wa sudah betul dan fijis binatang itu kalau ketemu Rasul itu tidak ada yang tidak jinak, semuanya tunduk sama Rasul. Jinak. Kenapa? Seperti di rumah kita, kalau kita punya guru, kalau kita itu sama guru kita nggak pernah guru. Saya kasih kucing. Karena kucing itu berani nyamperin kaki kita terus ngelus-ngelus kita. Karena kucing itu tahu dia nggak pernah kita ketok kepalanya dan nggak pernah kita tipu. Kan ada orang tuh pus. Begitu kucingnya keluar pintunya ditutup kata kucing. Wah, nanti mungkin itu maaf kita.
Nabi itu nggak pernah gitu. Bayangkan. Jadi bayangkan, sekelas sahabat aja Pak. Ini sekelas sahabat saja. Sekelas sahabat Abu Hurairah. Ini baru yang ikutin Nabi, bagaimana dengan Nabinya? Tidur dia Pak, tidur. Hayya 'alas shalah. Bangun Pak. Kaget dia. Ternyata ketika mau bangun, mengambil surbannya dipakai tidur sama kucing. Ini sekelas sahabat. Mohon maaf, ini semua ulama sepakat cerita tentang ini. Digunting Pak sorbannya, supaya kucing itu nggak kaget. Oh, dia mau tarik sorbannya Pak, takut kucing itu bangun. Akhirnya dia korbankan. Apanya sorbannya Pak? Datang sama Rasul pakai sorbannya sudah somplak Pak. Sorbannya sudah digunting. Ini disebut, ya Abu Hurairah. Itu skala sahabat. Gak mungkin Abu Hurairah seperti itu kalau dia tidak melihat contohnya Rasul. Terus di surga Pak. Begitulah surga Nabi. Tidak ada kotoran Pak. Ini tidak ada kotoran, tidak ada kotoran. Makanya kan ketika ulama ditanya tentang konsep surga Pak, semua tidak bisa. Banyak sekali dia hanya mengatakan apa? Mana ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khotara ala qalbi bashar. Tidak bisa diungkapkan. Meskipun kita bersyukur, Rasul langsung masuk, kemudian ceritakan kepada kita. Apakah kita tidak percaya? Yang Rasul lihat dalam surga. Kemudian Rasul sampaikan kepada kita. Jika tidak ada berita-berita ini, Pak, kelihatannya kurang juga kita untuk mengimani. Karena Rasul sudah nampak tilas. Kemudian dia kembali. Kemudian diceritakan kepada kita. Itu yang membuat informasi itu menjadi kuat. Terima kasih, saudara. Oh iya, doa. Jadi sebenarnya gini, doa. Semuanya doanya gini, Pak. Ayo kita baca doanya. Sebetulnya ini saya yang sebut saja doa awet muda Rasul. Karena dengan doa ini, ya baik ini. Jadi Rasulullah itu tidak pernah sakit. Doa inilah yang dikejarkan. Baik, kita baca doanya. Sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri masta'azaka min nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian ulama yang mengatakan jika kita membaca doa ini, maka berarti kita telah mengumpulkan semua doa-doa yang pernah dibaca oleh Rasul. Diajarkan Rasul kepada kita. Apa itu hukum minta kepadamu? Nabi menjawab. Apa yang pernah diminta oleh Nabi? Jadi semua doa-doa Nabi dikumpulkan dalam doa singkat ini. Aku berlindung ya Allah kepadamu dari sesuatu yang pernah kami berlindung. Bagaimana kalau itu dikasih kita? Ya, Nabi dikejar-kejar Pak ya. Oh, dia kan gitu ya. Nabi dikejar-kejar, hanya berlindung di Jabal Sur. Abu Bakar ngelihat orang bolak-balik di luar kan gitu kan. Tapi Nabi selamat. Apakah Nabi tidak bisa minta bantuan malaikat? Kata Allah, walillahi junudus samawati wal ardh. Allah yang punya tentara langit dan bumi. Tapi kenapa saat itu, ketika orang-orang kafir ingin membunuh Nabi, Allah tidak turunkan malaikat seperti di zaman di perang Badar? Kenapa? Karena Allah menjaga jika orang kafir yang sedang mengejar Nabi untuk membunuh, kemudian ada pertumpahan darah, nanti tidak bagus jadi. Jadi untuk mengalahkan akhirnya meluluh tanpa bodoh, menang tanpa nasruddin. Saat itu kan sampai aku bingung, kok bisa seperti ini? Kita sudah kejar selamat. Ada sesuatu yang membuat dia jadi bertanya-tanya. Kalau bukan ditolong oleh Tuhan yang Muhammad, nggak mungkin. Ya, ada di situ kekuatan lagi. Ya. Mungkin sesuatu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, apakah Rasulullah itu bukan ayah dari siapa-siapa? Itu enggak? Ada yang mengatakan.
Saya dengar. Iya. Sebenarnya gini, ayatnya itu terdapat dalam surah Al-Ahzab yang berbunyi Maka Muhammadun, ya, aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ayat ini menceritakan maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Nabi Muhammad itu, Rasulullah itu bukan bapak dari salah satu di antara kalian. Itu sahabat-sahabat. Saking menyanjung Rasul, gitu kan, saking menyanjung Rasul. Tapi nanti endingnya bagaimana saya kasih tahu. Jadi nggak boleh. Rasulullah itu kemudian dapat. Tidak. Muhammad itu bukan bapak dari salah seorang kalian. Dia siapa? Datang-tanggung Rasulullah. Jadi dia Rasul. Allah dan penutup Nabi. Kemudian Rasulullah itu mendapatkan acuan Al-Quran. Walaupun Nabi bukan bapak di antara kamu, tapi ada sahabat yang diangkat menjadi keluarga Nabi. Okay. Walaupun Nabi dikatakan bukan bapak kita, tapi ada sahabat yang karena memiliki keistimewaan, Rasul sendiri yang mengatakan gini, ini mohon maaf, jadi juga diketahui oleh golongan-golongan lain. Salman minna ahlul bait. Ahlul bait ini kan sekarang lagi ramai di YouTube nih. Kalau saya sih bukan ahlul bait ya. Tapi kakek saya mertuanya Habib Salim Jindan gitu saja. Habib Salim ke Jakarta dinikahkan dengan putri kakek saya. Di Habaib itu datang ke Jakarta ya. Jadi kuat dengan keluarga kita. Keluarga kita ya udah ulama dari dulu. Habib datangnya jadi kuat. Menikah dengan keluarga kita. Nah, Salman itu bukan orang Arab. Apalagi keturunan Rasul. Ngaku-ngaku keturunan Rasul. Tapi Rasulullah katakan dari banyak orang. Salman minna. Salman yang bukan orang Arab. Salman bukan dari darah dagingku gitu. Bukan. Tapi kata Nabi, ahlul bait. Dia itu keluargaku. Diangkat menjadi keluarga kehormatan. Kenapa? Karena Salman ini memiliki ilmu. Memiliki kepandaian. Jadi Rasul melihat itu yang dilihat oleh Rasul. Jadi bukan yang lain dilihat oleh Rasul. Ilmunya. Tapi kalau orang sekarang belajar sama ulama pribumi, belajar satu Habib di sana, lebih hebat dari belajar kepada 70 kiai yang ahli sekalipun. Akbar. Dari mana Anda bisa ngomong begini? Gitu kan? Banyak juga Habib-Habib yang pintar, tapi Anda ngomong gitu. Belajar kepada kiai bukan kepada Habib. Belajar kepada seorang Habib misalnya, itu lebih hebat daripada belajar kepada 7.000 kiai yang pintar. Allah Akbar. Ini ilmu dari siapa? Itu misalnya kan. Ini namanya kan memecah belah. Kalau saya, makanya menikah dengan para ulama. Karena memang yang menikah dengan kita ini ulama-ulama. Yang bukan menjual-jual nasab. Menjual-jual keturunan. Nanti kita akan kena lagi. Inna akramakum indallahi atqakum. Kan Allah bilang gitu. Orang yang mulia itu orang yang paling bertakwa. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa wa na'udzubika min haula'il arba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sekali lagi Adinda, Haji Andi dan pengurus yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.